tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12 akan segera melalui bangku sekolah mereka. Tuhan Allah telah menuntun dan memberkati mereka hingga saat ini. Di penghujung pendidikan mereka di bangku SD, SMP ataupun SMA saat ini, mereka akan mengikuti ujian akhir sekolah. Karena itu, mari bersama-sama kita akan bersyukur dan berdoa bersama bagi anak-anak kita. Mari bersama saat ini kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, kita menerima panggilan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, mari dengan kerendahan hati
Kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita belum mampu melakukan perintahnya sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, seraya kita memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Adik-adik, Bapak Ibu, dipersilahkan berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Padamu Tuhan, ada ampunan, dan karenanya hanya padamu kami datang dan kami memohon. Engkau ampuni kami dan sucikan kami. Bersihkanlah kami Tuhan, layakkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Bagi kita yang menyesali dosa serta kesalahan kita, Tuhan memberikan anugerah kepada kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Heiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, janji setiamu memelihara kehidupan kami. Marilah kita tanggapi janji setia Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 285, bait pertama dan kelima. Tuhankulah gembalaku. Mari bersama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita datang padanya memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntunanmu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami dari waktu ke waktu. Engkau telah menuntun anak-anak kami hingga saat ini, mereka di kelas 9, kelas 6, kelas 12, 6 tahun, 12 tahun, 9 tahun, Allah telah menyertai anak-anak kami. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami. Dan saat ini, Engkau melalui sabdamu, Engkau nyatakan tuntunanmu bagi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudusmu menolong kami, untuk kami mengerti sabdamu, dan kami dimampukan melakukannya.
Inilah seruan doa kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini dari 1 Samuel 7 ayat 2 hingga yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat 2 hingga yang ke-12. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal, para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, Mas Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana rasanya? Sudah hampir lulus SD, sudah hampir lulus SMP, dan sudah hampir lulus SMA.
Tentu ini saat-saat yang membahagiakan, tetapi bisa juga saat-saat yang deg-degan. Besok bersama kita akan menghadapi ujian akhir sekolah. Mau sekolah di mana setelah lulus SD, SMP, atau setelah lulus SMA? Tentu ada pergumulan, bisa jadi menjadi ketakutan bagi kita semua. Karena itu mari bersama-sama kita belajar dari sabda Tuhan. Apa yang diungkapkan dalam 1 Samuel 7 ayat 2 hingga yang ke-12. Sekarang saya akan membacakan pada ayat yang ke-12 yang menjadi nas kita. Saya bacakan ayat yang ke-12 bagian terakhir. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa yang diungkapkan oleh Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita, bukan berarti sekarang Tuhan menolong sampai di sini, besok ditolong lagi enggak? Bukan seperti itu. Kalau kita membaca apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 7 ini, maka kita akan memahami. Sebelumnya bangsa Israel mengalami kondisi yang susah, menderita. Mereka kalah melawan bangsa Filistin. Bahkan kalau kita melihat 1 Samuel 5, kita bisa melihat bahwa tabut Allah, di mana keyakinan bangsa Israel ada tabut Allah, ada sesuatu yang sakral, di mana Allah bersemayam, diambil oleh orang-orang Filistin, dibawa oleh orang-orang Filistin, dan tentu ini menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi bangsa Israel. Tabut Allah berhasil dirampas orang-orang Filistin. Namun ternyata kemudian orang-orang Filistin pun merasa tidak nyaman ketika tabut Allah itu ada di dalam mereka. Karena di mana tabut Allah ada dalam bangsa Filistin, mereka mengalami bencana dalam kehidupan mereka, di kota mereka. Dikatakan ada borok yang ada, penyakit itu di kota mereka. Dan karena itu mereka bermaksud memindahkan ke kota lain, sama-sama di Filistin. Toh kota itu juga tidak berani. Karena itu tabut itu dikembalikan kepada bangsa Israel. Tabut Allah sebagai lambang kehadiran Tuhan dikembalikan ke tengah-tengah Israel. Apakah dengan kembalinya tabut Allah itu orang-orang Israel senang? Ya, mereka senang. Tetapi apakah orang Israel kemudian merasakan hidupnya tenang, damai? Mereka bisa mengalahkan orang Filistin? Kok tidak? Dalam bacaan kita bisa melihat bahwa tabut Allah telah bersama-sama di tengah-tengah bangsa itu 20 tahun. Sejak saat itu tinggal di Kiryat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Allah. Ada apa? Kenapa walaupun bait Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka masih mengeluh? Mereka masih mengalami kehidupan yang begitu berat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mas Mbak yang dikasihi Tuhan, nampak-nampaknya walaupun bait Allah sebagai lambang kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka, kehidupan mereka tidak mengutamakan Tuhan Allah. Hati mereka bercabang, mereka masih menyembah dewa-dewa lain. Ada dewa Baal, ada dewa Asitoret yang masih mereka sembah. Dan karena itu Samuel mengingatkan kepada umat, bahkan memerintahkan kepada umat agar umat
berbalik kepada Tuhan Allah dan meninggalkan dewa-dewa. Hidup harus benar. Itu yang diingatkan Samuel, bahwa walaupun mereka tabut Allah sudah ada di tengah-tengah mereka, hati mereka, kehidupan mereka harus menyembah kepada Tuhan Allah, harus hanya memohon kepada Tuhan Allah. Karena selama ini walaupun tabut Allah ada, mereka masih menyembah, meminta kepada dewa-dewa Baal, kepada dewa-dewa Asitoret, dan Tuhan tidak berkenan atas itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, anak-anak kita telah belajar. Dan saat ini di penghujung akhir sekolah mereka, ada pergumulan pula. Bahwa mereka akan menghadapi ujian akhir sekolah. Dalam kondisi yang demikian, pesan Samuel juga bagi kita, supaya kita mengandalkan Tuhan Allah, supaya kita hanya memohon kepada Tuhan Allah. Belajar itu pasti menjadi tanggung jawab kita. Tetapi sembari kita mengupayakan belajar, maka mengandalkan Tuhan menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi ketika bangsa Filistin menyerang Israel di Mizpa. Samuel dan umat berseru mempercayakan kepada Tuhan Allah, mereka bisa melaluinya. Ketika bangsa ini berperang menghadapi orang Filistin, sembari mereka mengandalkan Tuhan, mereka dapat melaluinya. Dan saya percaya, Mas, Mbak, adik-adik, kita dapat melalui ujian ini. Kita bisa. Ketika kita belajar mengusahakan dan juga mengandalkan Tuhan. Ketika kemenangan itu dirasakan, ketika penyertaan Tuhan itu dirasakan, di sanalah Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya bahwa di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, Samuel pada akhirnya mengatakan, Tuhan menolong kita. Bahwa ketika saya memperoleh kemenangan, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Dan itu yang saya percaya bagi adik-adik, Mas, Mbak yang akan menghadapi ujian. Ketika nanti ini sudah usai, adik-adik sudah dapat sekolah baru, kita bisa merasakan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena itu mari bersama dengan tekun belajar, hidup benar, seraya kita senantiasa memohon kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Percayalah. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan kita seperti dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Adik-adik, Mas, Mbak bisa bergandengan tangan dengan orang tua bisa menggandeng tangan anak-anaknya. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi anak-anak kami. Engkau telah menyertai anak-anak kami selama 6 tahun ini, selama 9 tahun dan selama 12 tahun di dalam belajar anak-anak kami. Sungguh, Engkau adalah Allah yang memberkati anak-anak kami, menyertainya. Dan saat ini, anak-anak kami akan mengikuti ujian akhir sekolah. Tidak mudah bagi anak-anak kami, bagi kami orang tua, di masa pandemi ini, di dalam menemani anak-anak kami belajar, bahkan di dalam menemani anak-anak kami menghadapi ujian ini. Karena itu kami datang padamu. Kami memohon kesehatan bagi anak-anak kami selama ujian ini. Engkau berkati anak-anak kami, beri kekuatan, kesehatan, dan juga kemampuan anak-anak kami di dalam belajar. Mampukan anak-anak kami belajar dengan sungguh-sungguh dan dimampukan di dalam mengerjakan soal-soal ujian. Tuhan berkati anak-anak kami, beri kelancaran. Kami memohon penyertaan-Mu di dalam ujian di masa pandemi ini. Jauhkan dari gangguan. Tuhan berkati anak kami, beri kelancaran. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang menolong anak-anak kami. Demikian juga Engkau yang akan menolong anak-anak kami untuk nantinya mendapatkan tempat pendidikan yang lebih tinggi lagi, sebagaimana diinginkan, diharapkan anak-anak kami. Tuntunan-Mu kami percaya. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Berkati para orang tua dengan kecukupan untuk pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menyertai dan mengasihi anak-anak kami hingga menuntunnya hingga saat ini dan nantinya. Inilah seruan doa kami Tuhan yang kami haturkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari bersama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan. Mari bersama persembahan ini kita iringi dengan Kidung Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku, Mari bersama kita bangkit berdiri, kita mau haturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami Tuhan atas berkat-Mu hingga saat ini Engkau menolong kami. Dan saat ini kami menghaturkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Sucikan kuduskan persembahan kami dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 34 bait pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Di kala suka dan saat
Arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Adik-adik, Mas Mbak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menghadapi ujian ini, ujian akhir sekolah ini, dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap